Otherworldly Evil Monarch, Bab 189. Judul, Pisau Terbang yang Mematikan. Kamu sudah menyerah? Aku pikir kamu mampu mengejar mereka, mengalahkan mereka dan memulihkan Suankor itu jika kamu ingin. Kamu hanya perlu memiliki tulang punggung untuk itu. Solitary Falcon menertawakan senyum Schadenfreude. Benar, dan mungkin kamu akan menemukan makhluk tertinggi. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan menang dan pertempuran epik kamu akan diingat untuk selamanya yang akan datang. Seluruh tubuh si Chang Xiao menegang saat dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan marah berbalik dan dengan ganas meraung. Tutup jebakanmu, simpan kata-katamu untuk dirimu sendiri kecuali kamu ingin mati. Harus disebutkan bahwa si Chang Xiao bukan hanya salah satu dari 8 Master Agung, tetapi juga seorang pria yang agak kuno dan beradab, dan oleh karena itu cukup sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan dia meneriakkan pelecehan kepada siapapun. Apalagi anggota lain dari 8 Master Agung. Dia menatap tepat di mata Solitary Falcon, dan semua orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan yang tak terhindarkan yang biasanya akan terjadi setelah pertukaran seperti itu. Namun, di luar semua ekspektasi, pertukaran ini gagal untuk menyalakan kembali api perang. Jika kata-kata ini diucapkan dalam keadaan lain, maka itu akan menghasilkan respon yang sangat tajam dari Solitary Falcon dan akan menimbulkan pertempuran sengit antara dua tuan. Namun, Solitary Falcon tidak hanya tidak marah, tapi malah tertawa. Kebanyakan orang dibiarkan berdiri tercengang dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tidak dapat memahami alasannya. Namun, beberapa orang tampaknya menghilangkan kesenangan dari kemalangan rekan-rekan mereka saat ini. Jika sosok seperti 8 Master Agung dibiarkan jatuh di udara, lalu mengapa aku harus merasa malu? 9 murid Li Wubei telah menyadari bahwa meskipun kakak keenam mereka tidak bergerak setelah menghadapi Solitary Falcon, dia belum menyerah pada kematiannya, tetapi dalam keadaan koma saat ini. Beringsut mendekati kematiannya. Mereka semua berkerumun di samping pohon besar saat ini, menggunakan satu tangan untuk membantu rekan-rekan mereka yang terluka, sementara menggunakan tangan yang lain untuk menjaga pertahanan mereka. Dari 10 orang ini, 6 menderita luka-luka dalam pertempuran yang baru saja terjadi, sedangkan saudara ke-6 tidak hanya terluka parah, tetapi juga berhasil mendaratkan dirinya dalam keadaan koma. Inti Suan telah hilang, jadi apa rencananya sekarang? Li Muda akan sangat kecewa. Lei Jianhong menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira bahwa bahkan menggunakan seluruh kekuatan kita dalam pertempuran akan menjadi sama sekali tidak berguna? Tidak ada yang bisa, karena bahkan 2 dari 8 Master Agung tidak dapat melakukan apapun. Aku percaya bahkan Master kita sendiri akan keluar dengan tangan kosong dalam pertempuran ini. Jadi tolong jangan bawa ini ke hatimu kakak. Wanita muda yang ditempatkan di belakangnya berbicara dengan nada rendah. Selain itu, bahkan 3 tetua dari kota Blizzard Silver City dianggap tidak berguna. Jadi apa nilai kita dalam pertarungan seperti itu? Kata-katanya segera meredakan ketegangan di dalam kelompok mereka. 6 bersaudara sekarang. Li Muda ingin menggunakannya untuk mengawasi Jun Moxie, jadi bagaimana dengan itu sekarang? Lei Jianhong mengerutkan kening di bawah pengaruh rasa sakit yang dia rasakan saat melihat tubuh rekannya yang hampir tak bernyawa. Li Muda berasal dari keluarga tutor kekaisaran. Dia pintar dan banyak akal, dan dia pasti akan menemukan orang lain untuk melaksanakan tugas ini. Wanita itu menjawab, jika dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok, maka aku akan mengambil alih tanggung jawab itu. Aku tertarik untuk mengetahui siapa kedua orang kulit hitam itu, bagaimana mereka bisa begitu kuat. Hanya ada segelintir orang di dunia ini dengan kekuatan yang begitu besar, tapi aku tidak mengenali keduanya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa meskipun mereka lebih lemah dari si Chang Xiao dan Solitary Falcon, kedua pria ini masih belum mengejar mereka. Solitary Falcon tidak datang ke sini untuk Suankor, jadi aku bisa memahami kelambanannya, tetapi bahkan si Chang tidak mengejar mereka. Yang sangat mengejutkan karena dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk Suankor itu sebelumnya. Kamu benar, aku percaya bahwa meskipun kekuatan kedua orang itu lebih rendah dari Solitary Falcon dan si Chang Xiao, mereka pasti telah mencapai alam roh Suan. Meskipun kita tidak tahu siapa ahli misterius ini, oleh karena itu aku hanya dapat menyimpulkan bahwa asal-usul mereka pasti di luar jangkauan pengetahuan kita. Alis indah wanita itu mengerut karena bingung saat dia bertanya. Tapi yang lebih menggangguku adalah ini. Mengapa Solitary Falcon dan si Chang Xiao tampak takut pada mereka? Apakah ada kekuatan di dunia ini yang bahkan kedua master ini takut untuk memprovokasi? Mungkinkah benar-benar ada kekuatan di dunia ini yang bahkan 8 Master Agung takut untuk memprovokasi? Lei Jianhong mengerutkan kening. Tidak ada anggota timnya yang mampu menjawab pertanyaan ini. Namun percakapan mereka telah menarik perhatian Jun Moxie, yang masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tangan Jun Moxie sudah mulai gatal ketika dia mendengar bahwa mereka adalah teman Li Yuran, dan rasa gatal ini semakin parah ketika dia mendengar bahwa Li Yuran meminta mereka untuk mengawasinya.
Akibatnya, Junmo Xie tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membunuh lagi. Hujan akhirnya mulai sedikit reda. Brother Xi, Brother Falcon, Brother Fei Mengchen, jika kita bertiga telah melakukan kesalahan terhadap kamu hari ini, maka izinkan kita untuk menebusnya dengan teh terbaik kita pada saat kita bertemu lagi. Tetua ketiga kota Blizzard Silver City melangkah maju dan berkata, jika tidak ada lagi yang perlu dikatakan, maka kita akan pergi sekarang. Beberapa siluet yang jauh sudah mulai menyebar sekarang. Beberapa kekuatan kota termasuk militer telah berkumpul untuk menjarah Suankor. Mereka semua telah menyadari bahwa tidak ada gunanya berlama-lama lagi karena Suankor sudah hilang, dan telah memilih untuk kembali ke tempat penampungan mereka dengan berdiri tanpa tujuan di tengah hujan. Si Chang Xiao menjawab dengan ringan saat tiga sesepuh dari kota Blizzard Silver City mulai pergi. Tolong jangan salahkan dirimu sendiri atas keributan di sini hari ini. Tapi aku akan menerima undangan itu nanti. Ketiga sesepuh terkekeh, melompat ke atas, berkumpul dengan 4 rekan mereka lainnya, dan pergi. Badai menyerbu langit segera setelah mereka pergi, dan tampaknya Solitary Falcon juga telah memutuskan untuk pergi. Tapi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Meskipun dia mengatakan beberapa kata perpisahan sebelum dia pergi, namun sepertinya suaranya terdengar dari jarak yang cukup jauh. Aku tersinggung bahwa Silver Blizzard City mengira mereka dapat memikat kita semua dengan teh konyol mereka, dan katakan Han Feng Shui bahwa aku akan datang mencarinya. Murid Liu Bei, beritahu tuanmu bahwa aku akan siap jika dia ingin datang untuk membuat masalah. Meski suaranya masih bergema di langit, tubuhnya sudah lenyap. Falcon, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Si Chang Xiao dengan cepat menjawab, tetapi tidak jelas apakah Solitary Falcon mendengar ucapannya karena tidak ada jawaban. Fei Mengchen terkekeh, berbalik dan dengan santai melayang pergi. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dari Kekaisaran Yutang dengan satu-satunya tujuan untuk menangkap Suankor, tetapi meskipun Suankor telah menghilang di depan matanya, dia tidak terlihat kecewa karena dia cukup bijaksana untuk menyadari bahwa dia beruntung masih hidup. Melihat kerumunan itu sudah bubar, si Chang Xiao menghela nafas. Orang-orang itu masih di luar sana. Aku harus bertemu dengan Yun Bei Chen dan Li Cuetian untuk membahas beberapa proposal. Hatinya menjadi semakin kesal dengan pergantian peristiwa, yang membuatnya sangat cemas karena Suankor telah terlepas dari tangannya. Tuan, seorang ahli Sky Swan dengan hormat berbicara kepada si Chang Xiao. Kamu akan kembali ke Kam Senchi, dan kamu akan tinggal di sana. Aku memiliki sesuatu yang perlu aku jaga secara pribadi. Aku akan bergabung denganmu di sana nanti. Si Chang Xiao berkata setelah merenung lama. Iya, 6 pria itu menerima perintah mereka. 4 dari pria ini mengulurkan tangan untuk menopang 2 pria yang mengalami beberapa luka. Mereka menatap tajam ke arah murid Liu Bei sekali lagi, lalu berbalik untuk memberi hormat pada si Chang Xiao, dan kemudian bubar ke dalam hujan. Si Chang melihat tangannya lagi yang perlahan mondar-mandir sendirian di udara. Sepertinya ada perasaan aneh tapi sunyi telah menguasai hatinya. Dia tiba-tiba melihat ke langit, dan kemudian menghela nafas saat dia mengeluarkan botol, dan melemparkannya ke arah Lei Jianhong sebelum dia pergi. Tubuhnya yang berkedip-kedip terlihat melaju menjauh dari tim Lei Jinghong sekali, kemudian beberapa meter jauhnya, dan kemudian benar-benar menghilang dari pandangan. Lei Jianhong melihat dengan hati-hati botol giok kecil di tangannya, dan melihat 2 kata di atasnya. Cairan kebangkitan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan mendongak untuk berterima kasih kepada si Chang Xiao, tetapi pria itu sudah pergi saat itu. Cairan kebangkitan ini adalah merek dagang dari keluarga si Chang Xiao, dan mereka adalah satu-satunya yang mampu membuatnya. Meskipun obat rahasia ini belum tentu mampu menghidupkan kembali orang mati, tetapi lebih dari mampu memastikan kelangsungan hidup siapapun yang hidup. Lei Jianhong dengan cepat memerintahkan rekan-rekannya, yang segera dan dengan hati-hati mengambil tubuh 6 saudara. Indra Lei Jianhong tiba-tiba mulai kesemutan untuk memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang saat dia membuka botol giok, dan tubuhnya secara tidak sadar menunduk untuk menghindari bahaya yang tak terlihat ini. Beberapa jeritan terdengar hampir bersamaan. 4 orang yang berkumpul di sekitar 6 saudara segera mulai berdarah dari hidung dan mulut mereka, dan kemudian diam-diam jatuh ke tanah di depan mereka. Sebuah pisau lempar kecil mencuat dari dada mereka, dan terbukti dari cara pedang itu menembus tubuh mereka bahwa pedang itu telah membenamkan dirinya sampai ke dalam jantung mereka. Setiap pisau menuntut nyawa, dan keempat pria itu telah mati dalam kematian yang sunyi. 3 dari mereka adalah ahli Earth Swan, sedangkan yang keempat adalah ahli Sky Swan. Junior, Lei Jianhong mengulurkan tangan. Tubuhnya langsung menegang saat dia melompat dengan gila. Kamu siapa? Datang dan berdiri di depanku. Jangan bersembunyi di kegelapan dan menyerang kita di belakang punggung kita. Keluarlah bajingan, keluar, kamu, di mana kamu? Lei Jianhong meraung marah sambil terus mengutuk,
sementara matanya sudah memerah karena amarah. Sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya karena kekacauan, karena dia sudah mulai berlari berputar-putar dalam upaya gila-gilaan untuk menemukan penyerangnya, tetapi tidak dapat menemukan siapapun bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berlutut di tanah dan menangis. 4 temannya yang tersisa, semuanya sama terkejutnya dengan dia, dan juga mulai bergegas berteriak dan menangis. Mereka berlima mencoba mencari lagi, tetapi tidak dapat menemukan jejak musuh mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 10 dari mereka akan bisa keluar dari pertarungan melawan tim ahli Sky Swan dan bahkan beberapa ahli Roh Swan hanya dengan 1 korban. Tapi sekarang mereka tiba-tiba lengah setelah pertempuran berakhir, dan 4 orang lagi tiba-tiba mati. Lei Jianhong membungkuk dan mengeluarkan pisau yang mencuat dari dada kakak ke-9 untuk memeriksanya, dan menggertakkan giginya saat dia berkata, "Aku belum pernah melihat pisau lempar seperti ini sebelumnya. Musuh kita jelas merancang ini secara khusus untuk membodohi kita. Selama kamu bisa menemukan asal dari pisau ini, serang dengan kejam. Kita harus membalas kematian saudara-saudara kita. Mereka tidak akan mati dengan sia-sia. Kita bersumpah untuk membalas setiap orang yang jatuh." 4 orang lainnya secara bersamaan berteriak dengan marah. Wanita itu tiba-tiba berseru, "Di mana 3 pisau lainnya?" Mereka semua berbalik, dan kemudian tiba-tiba membeku ketakutan. Seseorang benar-benar berhasil melepaskan 3 pisau yang tersisa dari mayat korban mereka yang jatuh, dan penyerang misterius ini bahkan telah maju dan dengan kejam menggorok leher orang-orang ini untuk memastikan pembunuhan. Seseorang entah bagaimana berhasil mencuri ketiga pisau yang tersisa itu dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan darah para korban ini mengalir keluar dari luka terbuka mereka. Semua orang saling memandang saat ledakan horor melonjak melalui jiwa mereka. Otherworldly Evil Monarch, Bab 190, Judul, Untuk kedua kalinya. Darah terus mengalir keluar dari mayat sementara hujan terus turun dari langit di atas. Darah perlahan mulai berubah menjadi merah muda, bukan merah, dan segera menjadi tidak berwarna. Wanita muda itu baru saja berbalik untuk mengambil pisau dari mayat yang paling dekat dengannya karena dia ingin membandingkan bilahnya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar karena ketakutan saat menyadari bahwa bilahnya telah menghilang dari jarak yang begitu dekat. Apakah hantu benar-benar ada? Kelima orang itu benar-benar terkejut. Seseorang benar-benar berhasil menyelinap diam-diam ke dalam lingkaran 5 ahli Sky Swan tanpa terdeteksi. Bahkan seorang ahli Spirit Swan normal mungkin tidak mampu mencapai prestasi ini. Dan jika pria ini telah mencapai alam Roh Swan, lalu mengapa dia harus bertindak sangat rahasia untuk melawan kita? Tetapi jika pria ini bukan ahli Roh Swan, lalu penjelasan apa lagi yang mungkin ada? Penjelasan atau tidak ada penjelasan, kita pasti tidak boleh tinggal di sini sedetik lagi. Tapi kita tidak bisa meninggalkan saudara kita di sini. Kita berlima bisa dengan mudah keluar jika kita meninggalkan 4 yang mati di sini, tapi bagaimana dengan kakak ke-6? Dia masih hidup, hanya saja, tapi jika kita tinggalkan dia di sini maka dia pasti akan mati. Bisakah segalanya menjadi lebih buruk? Mereka berlima memutuskan untuk menjemput masing-masing 1 orang, dan meskipun mereka berusaha melarikan diri sejauh mungkin, secepat mungkin, mata mereka masih akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Bahkan hujan lebat tidak cukup untuk meredam api kebencian di mata mereka, dan tampaknya mereka menoleh ke belakang untuk melihat penyerang mereka sekilas saja. Pisau lempar itu milik Jun Mo Xie. Dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka pada saat dia menyadari bahwa mereka adalah teman Li Yuran. Mereka jelas telah diminta untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk Xuan Core olehnya, dan kemungkinan besar akan meninggalkan kota Tianxiang setelah pertarungan untuk Xuan Core selesai. Tapi karena Li Yuran dapat meminta bantuan mereka sekali, dia selalu bisa melakukannya lagi. Selain itu, karena orang-orang ini adalah senior Li Yuran, Jun Mo Xie tidak bisa mengambil risiko dengan mereka. Ahli Sky Swan ini mungkin ternyata sama sekali tidak berguna dalam pertarungan ini karena mereka bertarung melawan ahli Spirit Swan, tetapi orang-orang ini masih mampu mengancam keberadaan keluarga Jun dalam keadaan normal. Jika keluarga Li memutuskan untuk bertengkar dengan keluarga Jun, maka mereka dapat dengan mudah menggunakan orang-orang ini untuk efek yang menakutkan. Orang-orang ini baru saja bertempur dalam pertempuran yang sulit, dan telah menghabiskan sebagian besar Xuan Qi mereka. Jika pembunuh bayaran Jun membiarkan kesempatan ini lewat, maka dia akan menyesalinya selamanya. Dan karena itu, Tuan Muda Jun telah memutuskan untuk membunuh mereka di bawah kedok hujan ini. Namun, Tuan Muda Jun tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil membunuh keempat target yang dituju. Mengontrol arah 4 pisau saat berada dalam keadaan sembunyi-sembunyi telah mendorong Jun Mo Xie ke batasnya saat ini. Itulah sebabnya dia tidak pernah berpikir bahwa setiap serangannya benar-benar akan merenggut nyawa. Aku benar-benar berhasil membunuh seorang ahli Sky Swan. Tuan Muda Jun tidak bisa menahan perasaan puas dengan pencapaiannya. Semua orang telah meninggalkan tempat kejadian, sementara mayat yang tersisa telah dibersihkan dari patroli kota.
Tempat yang pernah menjadi pusat pertempuran besar dan sengit antara beberapa prajurit legendaris sekarang benar-benar kosong, hanya menyisakan puing-puing bangunan yang rusak dan tumbuhan yang dipenggal sebagai sebuah permintaan. Bahkan darahnya telah tersapu oleh hujan, tapi bau darah yang kuat pasti akan bertahan untuk waktu yang lama. Tim Lei Jianhong yang tersisa telah berjalan dalam keheningan untuk waktu yang sangat lama sekarang ketika dia tiba-tiba berbalik dan berbisik ke pohon. Haha, aku masih menunggumu. Dia menunggu beberapa saat, dan kemudian berbisik ke pohon lain. Kamu pikir aku tidak akan menangkapmu suatu hari nanti? Suaranya lembut dan rendah, tetapi hampir mengandung jejak amarah. Malah tampak agak acuh tak acuh, hampir seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman pada umumnya. Tapi tidak ada yang hadir. Dia menunggu beberapa saat, dan kemudian suaranya terdengar lagi dengan nada acuh tak acuh saat dia mengulangi kalimatnya. Aku masih menunggumu. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berbicara lagi. Keluar, tidakkah kamu ingin aku secara pribadi memotong tubuhmu berkeping-keping? Dia mengulanginya lagi setelah beberapa saat, tapi tetap tidak ada yang menjawabnya. Dia terus berbisik ke pepohonan dalam perjalanan dari waktu ke waktu, sepertinya tidak berkecil hati oleh kurangnya tanggapan dari ujung yang lain. Jika seorang dokter mendengarkan ancaman tanpa emosinya, maka dokter itu akan mendiagnosis Lei Jianhong dengan penyakit mental. Dia terus mengulang dirinya sendiri, sepertinya tidak pernah kurang ketekunan untuk berhenti. Kedua pria kulit hitam itu muncul kembali di lapangan. Pria bertubuh besar dan kekar itu membuka bibir besarnya dan mengumumkan, "Kamu siapa? Kamu tahu kita di sini sekarang? Berhenti bermain game dan cepat keluar." Kedua orang misterius ini jelas adalah orang-orang yang telah menangkap Suan Kor sebelumnya dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, Jun Mo Xie telah memulai putaran pagoda Hongjun dengan kekuatan penuh pada saat mereka melarikan diri, berharap itu akan menarik mereka untuk datang kembali ke sini untuk bertemu dengannya. Logikanya sangat sederhana, bahkan seorang ahli sekali bersih Chang Xiao tidak dapat mengetahui kepalsuan dari Suan Kor ini, tetapi kedua orang ini telah menyadari bahwa Suan Kor ini berbeda dari yang normal. Faktanya, hampir terasa seolah-olah kedua orang ini sangat sensitif terhadap aura yang berasal dari Suan Kor palsu ini. Jelas, jika asumsi Jun Mo Xie salah, maka penantiannya akan sia-sia. Meskipun kedua orang ini telah merasakan aura yang keluar dari pagoda Hongjun, mereka juga berasumsi bahwa sumber aura ini akan sangat kuat. Selain itu, mereka juga telah bersiap untuk kembali dengan tangan kosong karena mereka tidak yakin apakah sumber aura benar-benar akan menampakkan dirinya. Namun, meskipun sumber aura tidak muncul dengan sendirinya, orang-orang ini agak skeptis untuk pergi lebih awal. Jika seseorang dengan sengaja memancarkan aura ini, maka orang tersebut jelas memiliki pikiran yang salah. Mungkin rencana lain, atau mungkin dia hanya ingin menyapa kita. Karena kemurnian aura itu telah mendambakan keinginan mereka, orang-orang ini segera memutuskan untuk mengambil resiko datang untuk kedua kalinya, sepenuhnya sadar bahwa itu bisa sangat berbahaya. Dengan demikian, kedua orang ini menyembunyikan diri mereka segera setelah melarikan diri dengan Suan Kor, dan menunggu sampai semua orang pergi, dan kemudian kembali ke medan pertempuran lagi. Bagaimanapun, kemurnian aura ini adalah hal paling menggoda di dunia bagi mereka. Tidak ada permata, tidak ada kekayaan, tidak ada teknik atau kekuatan, dan tidak ada obat yang dapat menarik mereka untuk mengambil risiko sebesar itu. Meskipun Jun Mo Xie belum yakin akan hal itu saat itu, tetapi rencananya sejauh ini telah berjalan sesuai keinginan. Jun Mo Xie telah berhasil menggunakan Suan Kor untuk memicu pertempuran antara para pesaing. Dia telah berhasil merusak kekuatan Liu Ran dengan membunuh dan melemahkan tim Lei Jianhong, dan bahkan berhasil melukai 3 tetua kota Blizzard Silver City. Rencana ini memang berhasil sejauh ini, karena orang-orang ini adalah musuh bebuyutan keluarga Jun dan dapat menyebabkan masalah besar bagi keluarga Jun di masa depan. Meskipun dia belum berhasil melenyapkan musuhnya sepenuhnya, dia setidaknya berhasil menunda datangnya ancaman mereka. Jun Mo Xie telah berhasil merencanakan semua ini, dan entah bagaimana berhasil melaksanakan rencana ini dengan sempurna dengan bantuan beberapa improvisasi. Tapi sejauh menyangkut dua orang misterius ini, sudah waktunya bagi Jun Mo Xie untuk mulai memeras otaknya lagi. Hahaha, suara tawa rendah, anehnya mistis, tapi kuat dan nyaring berasal dari beberapa meter di depan kedua pria ini. Tidak ada apa-apa di depan, hanya sebatang pohon, tapi suara itu pasti datang dari depan kita. Meskipun asal mula kedua orang ini sangat misterius, tetapi bahkan mereka tidak pernah menyaksikan sesuatu yang aneh ini sepanjang hidup mereka. Mereka secara bersamaan mundur, dan segera mengangkat tangan mereka ke dada sebagai pertahanan. "Kamu ini apa? Keluar!" Tanpa tanda-tanda peringatan, pria berjubah hitam ketiga tiba-tiba muncul di depan kedua pria ini dengan cara yang paling aneh. Tubuh pria ini mengebor jalannya keluar dari tanah, hampir seolah-olah tanah di bawah kakinya hanyalah ilusi. Kekuatan kedua pria ini telah mencapai alam roh Suan,
tetapi bahkan kemudian mereka belum pernah mendengar teknik seaneh ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan Yun Bei Chen akan menolak untuk percaya bahwa hal seperti ini mungkin terjadi. Itu sangat aneh, tetapi hal lain yang sangat aneh ini terjadi tepat sebelum orang ketiga yang misterius ini berhasil masuk. Tepat sebelum pria ini muncul, dua orang kulit hitam misterius telah merasakan sedikit aura yang sama yang telah memikat mereka ke sini, dan tampaknya itu datang langsung dari tubuh pria ketiga ini. Mereka berdua sekarang benar-benar yakin bahwa ini bukanlah ilusi. Siapa nama kamu tuan? Apa tujuanmu membawa kita ke sini? Pria jangkung dan ramping itu bertanya dengan hati-hati. Aku jelas punya alasan untuk membawamu ke sini. Pria misterius yang baru muncul itu menjawab dengan ringan. Aku Feng Jue King. Bolehkah aku tahu namamu? Kamu tidak tahu asal-usul kita? Pria kekar itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku pikir pria ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika dia keluar dari tanah dengan cara itu, tapi namanya jelas palsu. Aku punya perasaan aneh tentang ini. Aku tahu asal-usulmu, tapi aku tidak tahu namamu. Lagi pula, bukankah sangat sulit untuk menebaknya mengingat asal-usulmu kan? Orang ketiga ini jelas Jun Mo Xie. Jika aku tidak menebak asal mula kamu, lalu mengapa aku datang ke sini? Oh itu benar, aku burung bango panjang, dan ini kakak keempatku, beruang besar. Pria kulit hitam kurus, Long Trane mengangguk saat dia berbicara. Kita telah mendengar banyak tentangmu Brother Feng Jue King. Kita sangat ingin bertemu pria dengan reputasi terkenalmu. Kita menganggap diri kita sangat beruntung untuk grupmu hari ini. Kamu pernah mendengar nama Feng Jue King sebelumnya? Jun Mo Xie memiringkan kepalanya. Aku pernah mendengar nama ini untuk pertama kalinya dalam hidupku, tetapi kamu benar-benar pernah mendengarnya sebelumnya. Jangan beritahu aku, apakah aku secara sembarangan meminjam nama selebriti terkenal? Pria bernama beruang besar itu menjawab dengan wajah lurus. Bukankah itu yang dikatakan orang-orangmu sebagai ucapan hormat? Bukankah mereka hanya berpura-pura sudah mendengar namamu? Ah, sial, hehehe, kamu benar-benar telah melakukan perjalanan 2000 mil ke kota Tianxiang untuk level 9 Suan Core Puncak? Jun Mo Xie menggaruk hidungnya. Ini adalah puncak Suan Core level 9 yang padat. Pakar biasa mungkin telah terpikat olehnya, tapi untungnya kita memiliki pengalaman bertahun-tahun. Long Trane berbalik dan melemparkan Suan Core palsu yang dibuat oleh Jun Mo Xie. Perjalanan ini ternyata sama sekali tidak berguna, tetapi tampaknya segalanya bisa menjadi lebih baik sekarang. Dia memandang Jun Mo Xie dengan penuh arti dan berbicara. Namun, kita tidak berpikir bahwa perjalanan kita akan sia-sia sekarang karena kita telah bertemu dengan kamu yang mulia. Kita sekarang percaya bahwa ada banyak hal besar yang tidak diketahui menunggu kita di sini.